Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Srianti dari Prodi S1 Ilmu Gizi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Hubungan Pengetahuan Pola Pemberian Makan dan Status Ekonomi Keluarga terhadap Status Gizi Balita di Puskesmas Aik-Mual. Yang pertama, saya akan membahas bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Di mana rumusan masalah adalah berdasarkan latar belakang di atas didapatkan bahwa masih ada angka kejadian gizi pada balita yang mengalami berat badan sangat kurang. Berat badan kurang dan resiko berat badan lebih di wilayah kerja Puskesmas Aik-Mual, maka pertanyaan penelitian ini adalah apakah ada hubungan pengetahuan pola pemberian makan dan status ekonomi keluarga terhadap status gizi balita di Puskesmas Aik-Mual. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan pengetahuan pola pemberian makan dan status ekonomi keluarga terhadap status gizi balita di wilayah Puskesmas Aik-Mual. Tujuan khusus adalah diketahui distribusi frekuensi ibu berdasarkan faktor pengetahuan, diketahui hubungan pengetahuan terhadap status gizi di wilayah kerja Puskesmas. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis kiranya hasil penelitian ini membawa wawasan bagi para calon bidan yang masih dalam proses mempersiapkan diri untuk dapat memberikan pelayanan pada masyarakat. Keaslian penelitian. Penelitian pertama, Milda Rizky Nirmalasari dan kawan-kawan. Judul, Hubungan Pola Pemberian Makan dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Gapura Kabupaten Sumeneb, tahun 2018. Desain penelitian, cross-seksional. Hasil, ada hubungan antara pola pemberian makan dengan status gizi balita. Perbedaan, variabel, teknik sampling, tempat dan waktu penelitian. Hartin Novi Ropika DKK. Judul, Hubungan Pengetahuan Gizi Ibu dan Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Status Gizi Balita umur 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Temalaria Jaya, tahun 2018. Desain penelitian, cross-seksional. Hasil, ada hubungan antara pengetahuan gizi ibu dan sosial ekonomi keluarga terhadap status gizi balita. Perbedaan, variabel, tempat, dan waktu penelitian. Peneliti ketiga, Agus Eka Nurma Yuneta DKK. Judul, Hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi balita di Kelurahan Wonorejo Kabupaten Karanganyar, tahun 2009. Hasil, ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi. Perbedaan, variabel, teknik sampling, tempat, dan waktu. Selanjutnya bab 2, di mana bab 2 terdiri dari konsep pengetahuan, konsep status gizi, penelitian terkait, dan kerangka teori. Status gizi balita. Balita adalah anak usia kurang dari 5 tahun dengan karakteristik anak usia 1-3 tahun dan anak usia 3-5 tahun. Menu seimbang untuk balita. Menu seimbang yaitu gizi yang harus terpenuhi untuk keseimbangan tubuh balita, kayak karbohidrat seperti nasi, roti, sereal, kentang, dan mie. Selain sebagai menu utama, karbohidrat bisa diolah menjadi sebagai makanan selingan atau bekal sekolah seperti puding roti atau donat kentang yang lezat. Buah dan sayur juga harus mencukupi. Selanjutnya bab 3. Bab 3 terdiri dari desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kerangka konsep, definisi operasional, variabel penelitian, hipotesis, populasi dan sampel, pengumpulan data, metode pengolahan analisis data, jadwal penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan survei analitik. Penelitian ini mengetahui hubungan pengetahuan pola pemberian makan dan status ekonomi keluarga terhadap status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Aik-Mual. Desain, lokasi, dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2023 bertepatan di Puskesmas Aik-Mual.
Kerangka konsep terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen, pengetahuan, pola pemberian makan, status gizi ekonomi keluarga. Variabel dependen, status gizi balita. Variabel penelitian terdiri dari dua, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang bila berubah akan mengakibatkan perubahan. Variabel lain, variabel independen penelitian ini adalah pengetahuan, pola perubahan makan, dan status ekonomi keluarga. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang berubah akibat perubahan variabel bebas. Variabel dependen penelitian ini adalah status gizi balita. Hipotesis, ada hubungan antara pengetahuan, pola pemberian makan, dan status ekonomi keluarga terhadap status gizi balita di wilayah Puskesmas Saimol. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita 1-5. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita 1-5 tahun di wilayah Puskesmas Saimol. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 orang yang didapatkan dan diperhitungkan besar sampel dengan metode MSD. Data primer adalah data tentang pengetahuan pola pemberian makan, sedangkan data sekunder adalah data balita yang diperoleh dari Puskesmas Saimol. Metode pengolahan dan analisis data. Pengolahan data, beberapa tahap pengolahan data menurut Noto Modji 2018 dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Ending merupakan tahap pemilihan dan pemeriksaan. 2. Coding merupakan tahap memberikan kode terhadap hasil yang diperoleh dari data yang ada, yaitu menurut jenisnya, kemudian dimasukkan ke dalam lembaran tabel kerja guna mempermudah melakukan analisis terhadap yang diperoleh. Analisis data. Analisis univariat analis dilakukan dengan cara membuat distribusi frekuensi setiap variabel dependen dan independen variabel, yaitu status gizi balita dengan variabel independen adalah pengetahuan pola pemberian makan dan status ekonomi keluarga. Distribusi frekuensi karakteristik dengan menggunakan rumus presentasi. Keterangan rumus: P jumlah presentasi yang digunakan, F jumlah frekuensi yang masing-masing variabel, N jumlah sampel penelitian. Jadwal penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2023 bertepatan di Puskesmas Saimol. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.